Assalamualaikum, Ustadz, mau bertanya nih. Bagaimana sih cara menjaga semangat ibadah hingga akhir Ramadan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya telah kita ketahui bersama bahwasanya pada saat ini kita masih berada di suasana bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita mengetahui bahwasanya bulan suci Ramadan ini merupakan bulan ibadah. Bulan bagi kita untuk menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menjadi problem, terkadang di awal Ramadan kita sangat semangat sekali di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika telah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, semangat tersebut menjadi berkurang atau bahkan hilang secara total. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang apabila kita lakukan insya Allah bisa menjaga semangat ibadah kita selama di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah dengan merasakan di dalam hati kita bahwasanya bulan suci Ramadan ini merupakan bulan suci Ramadan terakhir di dalam kehidupan kita. Bulan suci Ramadan terakhir kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena kalau hal itu kita tanamkan di dalam hati kita, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan Ramadan terakhir kita ini. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di dalam hadisnya, "Sholli salatal muwaddi'." Salalah kamu seperti orang yang ingin berpisah. Dan tentunya hal ini diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita lebih semangat dan lebih sempurna di dalam melaksanakan ibadah salat. Dan tentunya hadis ini bukan hanya untuk ibadah salat, tetapi kepada semua ibadah dan juga termasuk ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Maka apabila kita ingin agar supaya semangat kita terus terjaga di bulan suci Ramadan, tanamkan di dalam hati kita bahwasanya mungkin saja Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga diri kita agar supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita jatuh ke dalam kemaksiatan, karena memang kita bukan manusia yang maksum dari dosa, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya salah satu yang membuat manusia itu berat untuk melakukan amal ibadah, salah satu penyebab manusia itu berat untuk melakukan kebaikan adalah dosa yang dia lakukan. Sehingga dikatakan oleh ulama, "Idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun mukabbalun kalabatka khati'atuk." Yang artinya apabila kamu merasa tidak kuat bangun di waktu malam, berpuasa di waktu siang, maka ketahuilah bahwasanya engkau sedang terhalangi dan engkau sedang terbelenggu. Apa yang membelenggu dirimu? Dosa-dosamu, kesalahanmu yang pernah engkau lakukan. Maka dari itu, agar supaya kita mendapatkan keringanan, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari kemaksiatan ataupun segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukannya. Dan yang ketiga adalah merencanakan serta menjadwal setiap amalan ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan, dari bacaan Al-Quran, tahajud di waktu malam, bersedekah, beriktikaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu harus sudah kita rencanakan dan sudah kita jadwalkan apa saja ibadah yang ingin kita lakukan dan kapan waktunya. Karena apabila jadwal dan rencana sudah tersusun dengan rapi, maka akan mudah bagi kita untuk bisa melaksanakannya ketika telah berada di bulan suci Ramadan. Al-Imam Hasan Al-Basri
beliau mengatakan man fataha ala nafsihi baban niyatin salihah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq, yang artinya barang siapa yang membuka untuk dirinya suatu niat untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya 70 pintu agar supaya dia bisa melakukan ataupun mendapatkan kemudahan untuk melakukan apa yang dia niatkan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mempelajari dan mendalami tentang keutamaan-keutamaan amal ibadah yang ingin kita lakukan di bulan suci Ramadan, karena tentunya dengan memahami keutamaan seperti membaca Al-Quran, bersedekah, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, ketika kita mengetahui keutamaan tersebut, akan terdorong, akan termotivasi kita untuk tetap selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salah satu yang mungkin bisa kita lakukan agar supaya semangat kita tetap terjaga di bulan suci Ramadan ini adalah dengan memilih teman yang baik, memilih kawan yang bisa menambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, as-sahib sahib, teman itu akan menarik kita. Teman yang baik akan menarik kita kepada kebaikan, dan teman yang buruk akan menarik kita kepada keburukan. Maka berteman dengan teman yang baik yang selalu menambah semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, ini juga termasuk cara agar supaya semangat kita tetap selalu terjaga. Kemudian yang terakhir adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ketaatan kepada Allah ini merupakan suatu anugerah yang perlu bagi kita untuk memintanya kepada Allah. Dan hal inilah yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Yang artinya, wahai Mu'ad, demi Allah, sesungguhnya aku ini benar-benar cinta kepada engkau, maka janganlah engkau tinggalkan setiap kali selesai salat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, bantulah aku untuk bisa selalu mengingat kepada engkau, memperbagus ibadah kepada engkau, dan mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepada aku. Ini menunjukkan bahwasanya perlu bagi kita meminta pertolongan kepada Allah agar supaya Allah selalu memberikan semangat kepada kita untuk bisa beribadah kepadanya dengan istiqamah. Mungkin para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqamahan dan semangat yang besar kepada kita di dalam beribadah kepada Allah, baik itu di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.